Di dalam yang dilengkapi seadanya, Maya duduk di ranjang menatap pintarnya yang perlahan menunjukkan pemblokiran kartu. Ia sekali tidak terkejut melihat tindakan suaminya yang berusaha memutus semua keuangannya untuk membuat dirinya kelaparan dan terpaksa kembali belas kasihan di bawah pria Maya. Tersenyum menyadari tindakan terburu tersebut akan meninggalkan baru yang digunakannya sebagai senjata serangan yang mematikan mereka. Malam ia akan beristirahat sebelum memulai perang. Berpikir ia telah memenangkan permainan dengan merampas segala mewah dan membuang istrinya ke tanpa ampun di tengah yang dingin, pria sombong lupa sebelum menikah. Maya adalah seorang ahli keuangan yang dihormati banyak besar ketajamannya. Dalam menganalisis data, pengetahuan, dan kemampuan itulah yang merupakan kekayaan Maya yang tidak akan pernah direbut atau dibekukan pun di seluruh dunia sampai pun. Kecerdasan adalah senjata mematikan. Dalam keheningan yang panjang, Maya memejamkan matanya dan membiarkan ingatannya mengembara kembali pada lembaran yang sempat dipelajarinya dengan di ruang tamu keluarga suaminya. Rupiah terus menari di pelupuk matanya membentuk sebuah aliran dana ilegal yang terlihat benang merahnya, yang ia menyadari celah keamanan dalam pelaporan perusahaan yang sengaja dibiarkan terbuka. Dana tersebut dialihkan dengan mudah tanpa perusahaan. Temuan menjadi kunci utama baginya. Rasa karena dikhianati yang selama dipercayainya perlahan berubah menjadi tekad membara untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan kerah putih yang serakah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan keluarga dari setelah semua mental yang mereka timpakan kepadanya tanpa dasar kebenaran sedikit pun. Ia akan membuktikan kepada dunia yang tampak lemah dan pendiam berubah menjadi yang siapa yang berani mengancam kehormatan serta martabat pribadinya. Membuka kecil yang sempat dibawanya dan mengeluarkan sebuah komputer lama yang sengaja disimpannya dari pengawasan suaminya selama ia di dalam rumah mewah tersebut. Komputer berisi perangkat pelacakan lanjut yang pernah dikembangkannya sendiri semasa dan belum pernah diketahui keberadaannya, siapapun termasuk yang dengan sederhana inilah akan menyusup ke dalam jaringan untuk mulai mengumpulkan data mengenai perusahaan-perusahaan penampung dana. Senyum percaya diri kembali menghiasi lelah hebat tersebut. Mentari mulai menembus celah yang menandakan datangnya baru yang akan menjadi dari sebuah pertarungan perebutan kebenaran dalam hidupnya. Berdiri di kecil yang menempel di menatap dirinya sendiri, dengan yang memancarkan kekuatan luar biasa dan kecerdasan intelektual yang mengagumkan. Ia merapikan rambut panjangnya dan mengenakan pakaian terbaiknya siap untuk menghadapi dunia luar dengan baru sebagai pejuang keadilan yang akan menghancurkan kerajaan milik suaminya. Awalnya dimulai melangkah keluar dari kecil tersebut dengan menyusuri yang mulai kendaraan dan pejalan yang berangkat kerja. Udara yang segar seolah menyuntikkan baru ke dalam aliran darahnya menghilangkan segala lelah dan yang sempat menderanya semalam suntuk pertengkaran dengan suaminya. Di tangannya tergenggam sebuah yang akan menjadi utamanya untuk merakit kembali jaringan yang sempat ditinggalkannya sebuah pernikahan yang rupanya tentang seorang keuangan baru resmi dimulai. Matahari menyinari medan yang sibuk di penginapan murah tempat Maya menghabiskan terburuknya. Hembusan membawa aroma dan rempah dari kecil di seberang yang mengingatkannya pada kehidupan di tembok kemewahan. Ia menatap ponselnya yang menampilkan pesan dari berbagai mengenai pemblokiran seluruh dan benar-benar bergerak untuk memastikan istrinya tidak memiliki keuangan sekali memaksanya berlutut ampun. Sombong mendadak akan menghancurkan diri. Maya tak tersisa sedikit pun dalam sedang tertawa puas di marmernya, membayangkan menantu yang dibencinya kelaparan di medan tanpa tujuan. Mereka sekali tidak menyadari tindakan memutus keuangan membebaskan dari segala terhadap keluarga pengkhianat tersebut. Tangguh tidak perlu menahan diri untuk menghancurkan suaminya yang telah menuduhnya menggelapkan keluarga besar. Maya berjalan perlahan menuju sebuah kecil yang ia tidak menggunakan pribadinya untuk menghubungi seseorang. Jari jemarinya dengan menekan yang sudah dihafalnya di kepala, tanpa perlu melihat buku sekali. Ia sedang menghubungi seorang mantan rekan kerja terpercaya bernama yang pernah menjadi setianya di investasi bertahun-tahun adalah seorang teknologi finansial yang mengagumi kecerdasan sebelum memutuskan untuk menikah. Suara berat seorang pria terdengar di ujung menyapa dengan sebelum Maya menyebutkan sebuah lama yang diketahui mereka berdua. Terkesiap menyadari yang pernah menjadi atasannya menghubunginya setelah sekian menghilang dari dunia.
Maya berbicara dengan suara yang tenang penuh ketegasan. Dirinya sedang membutuhkan bantuan mendesak di medan. Ia meminta mantan bawahannya untuk menyiapkan perangkat keras berkecepatan dan jaringan aman tanpa mengajukan banyak pertanyaan yang tidak perlu menyanggupi mantan atasannya karena ia tahu tidak pernah bermain. Selalu merasa berhutang budi pada Maya yang pernah menyelamatkan karirnya dari kehancuran tuduhan di tempat kerja lama mereka. Ia akan di Medan dalam kurang dari 12 membawa semua peralatan tempur rahasia yang dibutuhkan tersebut. Maya menutup dengan perasaan karena ia masih memiliki satu setia di medan perang. Menunggu kedatangan rekan kepercayaannya, Maya memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman dan tidak dari murah sebelumnya. Ia menyusuri di kawasan padat penduduk yang dari pusat mewah tempat suaminya biasa mengendalikan perusahaan tersebut. Setiap Maya menemukan sebuah rumah petak yang disewakan dengan murah seorang tua yang sekali tidak mengenali sebagai besar. Tempat akan menjadi sementaranya untuk membongkar jaringan terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Menggunakan terakhirnya untuk membayar sewa rumah petak selama 1 penuh, tanpa melakukan menawar sekali. Rumah kecil satu tua yang menghadap ke yang selalu, ia membersihkan ruangan seadanya dan memastikan udara cukup baik, peralatan yang akan dibawa tidak mengalami berlebih saat digunakan. Dari mewah tempat memberikannya mutlak yang dibutuhkannya untuk memulai penyelidikan rahasia secara mendalam. Memancarkan jingga yang indah akhirnya dengan membawa 2 besar berkacamata tebal menatap dengan perasaan sebelum melangkah masuk ke dalam rumah petak tempat mantan atasannya. Menunggu sejak siang, ia tidak mengenali Maya yang berpakaian sederhana memancarkan kepemimpinan yang begitu dan mengintimidasi. Siapa yang melihatnya? Maya menyambut kedatangan rekannya dengan senyum yang menyiratkan terima kasih mendalam tanpa tersebut. Membuang banyak mereka berdua. Membongkar yang ternyata berisi beberapa komputer dan merakit perangkat keras tersebut dengan cekatan sementara Maya memaparkan garis besar permasalahan yang sedang dihadapinya dan ia menceritakan tentang tuduhan penggelapan dana keluarga yang dilontarkan suaminya beserta mertuanya di kediaman mewah yang menyesakkan tersebut. Mendengar seketika mengeras menahan, ia tahu persis integritas tidak dibeli. Duduk di yang menyala terang menampilkan ratusan baris yang menjadi kesehariannya di yang gemilang. Ia meminta untuk membuka ke jaringan perbankan mencari celah mengenai perusahaan yang diduga menjadi tempat bermuaranya dana tersebut. Berbekal yang biasa mengetikkan beberapa mencurigakan yang sempat dilihatnya pada keuangan sebelumnya. Jari jemarinya menari dengan menciptakan yang memecah keheningan ruangan tersebut. Keamanan yang melindungi data tersebut ternyata cukup tangguh sekali, bukan tandingan perpaduan Maya dan keahlian teknis. Dalam kurang dari 2 mereka berhasil menembus perlindungan pertama yang dirancang untuk perusahaan keluarga. Menampilkan aliran dana yang dipindahkan secara berkala dengan dalam. 8 terakhir secara berturut-turut, tanpa menyipitkan matanya, melihat betapa rapinya dilakukan yang memahami perbankan. Setiap dana besar ditarik dari utama perusahaan tersebut tidak menuju ke tempat tujuan akhir, melainkan dipecah menjadi bagian. Pecahan dana tersebut kemudian disalurkan ke berbagai perantara yang terdaftar sebelum akhirnya berkumpul kembali di sebuah. Merasa melihat bagaimana mantan atasannya dengan mudah memetakan pergerakan yang sengaja dibuat membingungkan. Kebanyakan, ini adalah sebuah mahakarya kejahatan finansial yang dirancang dengan untuk mengorbankan satu yang tidak bersalah. Memusatkan perhatiannya pada aliran dana yang suaminya disebut sebagai pengeluaran gaya hidup mewah rumah yang merugikan perusahaan keluarga mereka. Ia tersebut dan menemukan mengejutkan dana sebenarnya dialirkan ke sebuah perusahaan investasi di negara tetangga. Perusahaan tersebut tidak memiliki kantor sekali dan direpresentasikan sebuah alamat kotak yang secara tahunan melalui rahasia. Dari kemana perginya yang dituduhkan telah untuk membeli barang-barang mewah selama. Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan utama yang dalam pendirian perusahaan tersebut adalah seorang berkewarganegaraan yang tidak ketika basis data yang mengurus pendaftaran perusahaan tersebut. Mereka menemukan sebuah yang disembunyikan. Dengan rahasia memberikan penuh kepada seseorang di Medan untuk mengelola seluruh dana yang masuk ke dalam perusahaan yang tercetak sebagai penerima tersebut. Tidak adalah suami Maya sendiri yang serakah. Melihat terpampang membuat Maya terasa sesak menyadari betapa dalam pengkhianatan yang telah dilakukan tersebut kepadanya.
Suaminya bukan mengorbankan dirinya sebagai kambing, telah merencanakan jahat sejak untuk merampok keluarganya sendiri tanpa ketahuan ibunya, yang selalu bersikap dan merasa ternyata menjadi penipuan kandungnya sendiri yang disayanginya sepenuh. Selama tersenyum memikirkan betapa hancurnya tua mengetahui kebenaran yang menyakitkan, memerintahkan rekannya untuk tidak sampai dibukti masih bersifat dan mudah dipatahkan pengacara sewaan suaminya. Mereka harus mencari persetujuan yang membuktikan telah secara sengaja seseorang dari dalam ruang perusahaan utama mulai menyusup ke dalam pesan perusahaan untuk mencari rekaman antara dengan penyelenggara tersebut. Setiap baris yang membawa mereka semakin dekat pada pusat kebusukan moral yang berpura-pura menjadi. Pencarian panjang semalaman akhirnya membuahkan luar biasa ketika berhasil menemukan sebuah lampiran yang dihapus secara paksa dari peladen utama. Surat rahasia berisi pindaian pemindahan dana bernilai ratusan rupiah yang dilengkapi dengan tanda maya yang aslinya. Maya tanda tersebut dengan dan menyadari si telah meniru lengkungan dengan sempurna, meniru tekanan tintanya secara alami. Pemalsuan dilakukan seseorang yang memiliki tak terbatas pada pribadi istri utama perusahaan. Pemalsuan menjadi kunci Maya untuk membalikkan dan menghancurkan seluruh argumen kebohongan yang telah dibangun suaminya sebelumnya. Dengan ia tidak membersihkan namanya dari segala tuduhan mengerikan dapat kebesi selamanya, menyadari menyerahkan bukti secara kepada akan memberi kesempatan keluarga untuk menyuap aparat penegak. Ia membutuhkan sebuah besar yang disaksikan banyak penting untuk membongkar kejahatan secara dramatis. Maya bersandar di memutar cangkir dingin di tangannya, membiarkan otaknya merangkai sebuah serangan yang menyakitkan musuhnya. Ia tahu dalam dekat perusahaan suaminya akan mengadakan rapat pemegang tahunan yang akan dihadiri seluruh dan penting tersebut adalah yang tepat untuk menjatuhkan dari kekuasaannya tepat di hadapan yang selama memujanya bagai yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan menyetujui berani mantan atasannya yang perlahan mulai kembali menunjukkan taringnya tersebut. Untuk memastikan besarnya berjalan tanpa celah, Maya meminta rekan setianya untuk terus menggali lebih dalam mencari tahu apakah ia tidak beroperasi sendirian dalam melakukan dan memindahkan dalam jumlah masif tanpa bantuan orang dalam yang terbukti benar ketika pelacakan mereka adanya aliran dana yang secara dikirimkan kepada kepala akuntansi. Jaringan ternyata lebih luas dan mengakar dari yang dibayangkan sebelumnya saat masih di rumah. Matahari kembali menerangi medan ketika Maya dan rekannya akhirnya menghentikan peretasan mereka setelah bekerja tanpa sepanjang yang melelahkan. Mereka terlihat merah, kurang terpancar semangat juang yang biasa dari kedua muda yang berbakat tersebut. Tumpukan data rahasia yang tersimpan aman di dalam mereka adalah senjata pemusnah yang siap diledakkan menginginkannya. Tangguh menatap untuk terakhir sebelum memerintahkan untuk melakukan ganda keamanan data, tidak menyembunyikan melihat ketenangan biasa yang ditunjukkan di hadapannya, baru mengalami pengkhianatan menyakitkan dalam hidup. Akan menangis meratapi buruknya, justru mengubah kemarahan dan menjadi bakar untuk menyusun mematikan. Menyadari dan ibunya telah melakukan kesalahan dalam hidup mereka dengan membangunkan yang selama bersembunyi di sosok istri. Adalah ancaman yang akan meruntuhkan seluruh kerajaan kotor keluarga besar suaminya berkeping-keping. Telah berhasil mengumpulkan banyak amunisi, mematikan Maya. Menyadari pertarungan sesungguhnya, baru menyelesaikan tahap pemanasan yang menguras tenaga, dan yang dihadapinya memiliki sumber keuangan tidak terbatas dan pengaruh yang dibesar. Sehingga ia harus melangkah amat, ia akan membiarkan dan ibunya merayakan kemenangan mereka selama beberapa sebelum memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di dalam rumah petak besar sedang merajut jaring kematian untuk menghukum pengkhianat serakah tersebut. Menutup komputer dengan gerakan pelan untuk meregangkan punggungnya yang terasa setelah duduk semalaman di. Ia memandang ke arah dari balik. Celah membayangkan suaminya yang sedang tertawa di yang sengaja diciptakannya. Tawa tidak akan bertahan, setiap bukti yang berada dalam genggaman adalah paku yang siap menutup peti mereka. Keadilan tertunda, kebenaran sejati tidak akan pernah dikubur selamanya. Tumpukan kebohongan bernilai rupiah tersebut. Tentang pengusiran Maya dari kediaman mewah, keluarga menyebar dengan bagaikan yang membakar kering di tengah kemarau. Dengan sengaja beberapa wartawan hiburan murahan untuk menulis artikel yang menyudutkan menantunya sebagai yang menghamburkan suami.
Reputasi Maya di kelas medan lebur dalam semalam kebohongan yang dirancang secara mertuanya tersebut. Semua pergaulan tertutup rapat yang dianggap sebagai terbesar dalam sejarah pernikahan keluarga dihormati. Sementara Maya sibuk merangkai bukti di rumah petak suaminya mulai memamerkan kemenangannya secara terang-terangan di hadapan tanpa sedikit pun terlihat menggandeng seorang muda berwajah rupawan saat menghadiri sebuah pembukaan mewah di pusat perbelanjaan di seluruh Medan, kehadiran yang selama disembunyikan. Rapat-rapat tersebut seolah menegaskan direktur utama telah benar-benar membuang sahnya ke tempat lampu kamera terus hidung belang, yang merasa dirinya kebal terhadap segala manusia. Muda yang melingkarkan lengannya dengan di lengan mengenakan merah menyala, yang harganya setara dengan hidup keluarga. Ia memamerkan berlian berkilau di jenjangnya, yang ternyata dibeli menggunakan dana perusahaan yang sebelumnya dituduhkan sebagai pengeluaran gaya hidup mewah Maya yang turut dalam tersebut tampak tersenyum lebar menyambut kehadiran menantu barunya, yang dianggap lebih mudah dikendalikan daripada sah putranya. Mereka bersulang menggunakan berisi anggur merayakan kehancuran seorang tak bersalah yang mereka sudah selamanya. Di yang berbeda, Maya menatap pintarnya, yang menampilkan berita utama daring tentang suaminya bersama barunya. Ia tidak merasakan atau melihat pemandangan tersebut merasa bersyukur karena musuhnya mulai bertindak yang berlebihan. Setiap yang diunggah media menjadi bukti tambahan yang menguatkan tentang dana yang selama dinikmati ketiga secara sembunyi. Mantan keuangan jenius tersenyum dingin menyadari baru menggali kuburannya sendiri dengan dalam. Ruangan yang diterangi dari terasa semakin tua di ruangan terus berputar, mengeluarkan suara mengusap peluh di dahinya. Terus perintah pada untuk menembus keamanan kedua dari luar. Maya duduk di sebelahnya dengan yang fokus menganalisis setiap baris data mentah yang berhasil rekannya dari jaringan pelindung berlapis ganda tersebut. Mereka berdua bekerja dalam keheningan dua orang penembak yang sedang menunggu tepat untuk menarik pelatuk senjata mematikan. Setelah melalui pertempuran yang melelahkan selama penuh, komputer utama akhirnya berkedip menandakan enkripsi kedua berhasil ditembus paksa. Mengambil kendali dan mulai memilah ribuan yang tersembunyi di balik perusahaan yang tidak pernah ada. Kemampuan yang dengan mengidentifikasi sebuah berulang yang menghubungkan rahasia dengan sebuah butik perhiasan mewah di luar. Ia setiap tersebut dengan sebagai peledak yang akan menghancurkan suaminya pada saat yang tepat. Penemuan selanjutnya lebih mengejutkan. Maya menemukan aliran dana masif yang dialihkan secara dari pembangunan pemerintah daerah setempat. Ternyata tidak keluarga, melainkan telah melakukan pidana yang melibatkan beberapa pejabat berkuasa di pemerintahan. Yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah, justru masuk ke pribadi pria serakah tersebut. Serangkaian yang mengerikan, membuat Maya semakin suaminya adalah seorang berdarah dingin yang tidak sekali menatap dengan sedikit terbuka sekali, tidak menyangka penggelapan keluarga ternyata memiliki akar kejahatan yang menggurita. Menyadari mereka tidak berhadapan dengan sebuah keluarga konglomerat arogan, melainkan dengan jaringan berdasi yang mematikan. Ia ke arah mantan atasannya yang masih tampak tenang, seolah-olah menemukan adalah biasa dalam pekerjaan sehari. Ketenangan biasa yang ditunjukkan, Maya membuat merasa lebih mereka berdua sedang dipertaruhkan. Memecah keheningan ruangan dengan suara yang ia kepada rekannya tentang betapa pentingnya menjaga kerahasiaan data yang baru mereka temukan. Ia menegaskan mereka akan melakukan segala untuk melenyapkan siapapun yang berani membongkar skandal rumah pemerintah bernilai rupiah tersebut. Bermental baja menyusun berkas. Mereka terlihat seperti data yang tidak berarti suatu mereka paksa. Adalah kunci utama untuk memenangkan perang panjang melawan kekuatan dan kekuasaan. Sementara di menara perkantoran megah yang menjulang membelah medan duduk bersandar di kebesarannya dengan perasaan luar biasa puas. Ia baru menandatangani sebuah kerja bernilai yang akan memberikan keuntungan pribadi besar ke dalam rahasianya di luar berjas menertawakan yang terlalu mudah dikelabui keuangan yang disusun kepala akuntansi kepercayaannya. Merasa dirinya adalah seorang tak tertandingi yang memegang kendali penuh ratusan pegawai dan perusahaan raksasanya. Tidak dia menikmati mantan menantunya dengan mengirimkan beberapa orang suruhan untuk memantau pergerakan di setiap yang tua pendendam menginstruksikan buahnya untuk memastikan tidak mendapatkan pekerjaan di perusahaan pun yang memiliki hubungan dengan jaringan mereka.
Ia melihat yang selalu membantah perintahnya mengemis dibagaikan seorang gelandangan yang dirinya sekali. Kebencian buta telah menutupi sehat. Ia tidak menyadari besar yang sedang mengintai dari dalam kegelapan. Untuk pergerakan Maya sekali tidak membuahkan karena tangguh selalu berada satu di musuhnya. Maya diam-diam telah menyusupkan sebuah peretas berukuran kecil ke dalam salah satu suruhan mertuanya mereka sedang lengah. Canggih secara mengirimkan rekaman percakapan dan keberadaan penguntit ke komputer yang selama 24 memantau seluruh kotor keluarga suaminya dari jarak, tanpa perlu keluar dari tempat persembunyiannya. Di tengah gempuran yang terus menyerang reputasinya, ternyata masih memiliki beberapa mantan setia yang diam-diam bersimpati pada. Salah seorang keuangan di perusahaan mengirimkan sebuah pesan yang berisi rapat rahasia mengenai penjualan perusahaan. Penting tersebut membuktikan berencana untuk beberapa perusahaan yang sehat menutupi keuangan besar aksi selama Maya tersenyum. Membaca pesan tersebut menyadari kepemimpinannya telah menumbuhkan yang tidak dibeli dengan. Yang dirancang merupakan sebuah kesalahan, yang karena tindakan akan memancing. Maya memerintahkan untuk melacak pembeli perusahaan tersebut, yang ternyata adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang dikendalikan suaminya sendiri. Seraka berniat memindahkan perusahaan ke tangannya sendiri secara melalui jual yang merugikan pemegang yang tidak tahu. Kejahatan keras sungguh dan membutuhkan pemahaman yang biasa untuk membongkarnya. Berbekal tumpukan bukti yang semakin menggunung menyusun sebuah keuangan yang untuk memaparkan seluruh kejahatan suaminya secara dan. Setiap lembar salin dia yang dibuatnya berisi diagram aliran dana bukti dan rekaman rahasia yang tidak keraverapa, pengacara hebat sekalipun. Mematikan dirancang untuk menghancurkan pertahanan mental dan mertuanya di hadapan publik pada saat yang tidak terduga mereka berdua. Bekerja tanpa kenal lelah menyempurnakan setiap argumennya, seorang perang yang sedang menyiapkan pertempuran darat mematikan. Perlahan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak ketika peringatan di negerinya mengirimkan adanya mencurigakan. Memerintahkan informasinya melacak sumber tersebut, mereka menemukan karena telah menghapus semua rekaman. Kepanikan mulai menyelimuti Utama yang ia menyadari ada seseorang di luar yang mengintip rahasia. Ia mencurigai beberapa bisnisnya sekali tidak pernah membayangkan mantan istrinya adalah pelaku utama di balik mengerikan. Yang sekali tidak mengetahui tentang kepanikan putranya, sibuk merencanakan pertunangan mewah untuk dan mudanya di sebuah tua. Dengan sengaja menyebar undangan ke seluruh mereka memamerkan keluarga yang seolah sekali tidak terpengaruh ia. Memastikan Maya benar-benar terkubur dalam sejarah kelam keluarga mereka dan digantikan menantu baru yang dianggap lebih penurut. Yang tak berujung membuat mereka semakin buta terhadap besar yang sudah berada tepat di. Kabar mengenai pertunangan mewah tersebut akhirnya sampai ke telinga Maya melalui jaringan rahasianya yang tersebar luas di berbagai kelas. Ia menatap komputernya menggelengkan kepala melihat betapa keluarga mantan suaminya yang terus memancing perhatian di tengah kejahatan besar mereka. Pertunangan akan menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka akan mempertanyakan sumber dana tak terbatas yang digunakan untuk membiayai acara semewah. Maya acara tersebut sebagai salah satu untuk melancarkan serangan yang telah disusunnya dengan malam berlalu dengan kerja yang di dalam rumah petak yang telah berubah menjadi pusat penyerangan terselubung. Maya dan melupakan kantuk dan lelah merajut ribuan benang merah yang menghubungkan dengan suaminya di ujung dana. Kerja keras tanpa perlahan mulai membuahkan yang memuaskan mereka berhasil mengamankan buku besar rahasia penting, adalah kunci utama yang akan pejabat ke dalam besi bersama dengan suaminya. Di sela-sela kesibukannya menganalisis data Maya terkadang menyempatkan diri untuk menatap kelap lampu medan yang terlihat begitu indah dari kejauhan. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang berubah dari seorang besar yang dihormati menjadi seorang yang diburu keluarga suaminya sendiri. Di balik semua dan pengkhianatan yang dideritanya, ia merasa lebih hidup. Dan saat dibandingkan saat masih terkekang di dalam mewah, ia telah menemukan kembali dirinya sebagai seorang petarung tangguh yang tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Yang memperhatikan mantan atasannya dari balik merasa bersyukur menjadi bagian dari pemberantasan yang berbahaya. Ia selalu mengagumi integritas tak tergoyahkan yang dimiliki sejak pertama mereka bertemu di firma investasi dan kekaguman tumbuh menjadi mendalam. Bersumpah dalam untuk terus mendampingi darah penghabisan dan memastikan mendapatkan keadilan yang sepantasnya ia terima.
Antara dua rekan kerja menjadi kekuatan yang membuat mereka bertahan menghadapi segala berat. Tepat pada pengasingannya, Maya akhirnya berhasil memecahkan terakhir yang melindungi rahasia perusahaan di luar. Di dalam tersebut tersimpan dan tanda yang membuktikan adalah di balik perusahaan. Tidak ruang untuk mengelak atau menyalahkan, seluruh mengarah pada pribadinya yang tak terbantahkan. Menghela panjang merasakan beban berat yang selama menekan dadanya. Perlahan mulai terangkat dengan terkumpulnya bukti. Dengan Maya menyalin seluruh data penting bernilai rupiah tersebut ke dalam sebuah perangkat penyimpan data berukuran kecil yang kecil berisi kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan kerajaan keluarga dan ke dalam penjara selamanya. Ia menyimpan perangkat tersebut ke dalam jaketnya seolah-olah sedang mengamankan sebuah yang siap diledakkan untuk menghancurkan kejahatan kerah putih di Medan. Senyum dingin penuh kemenangan perlahan menghiasi lelahnya yang diterangi kebiruan dari komputer yang menyala. Bukti yang dimilikinya memang sudah Maya menyadari ia tidak menembakkan peluru kendali secara sembarangan tanpa jitu. Ia membutuhkan yang tepat dan kunci yang memperkuat argumentasinya tidak menyuap keluarnya dari yang menanti. Mulai merencanakan selanjutnya, yaitu menyusup ke dalam internal perusahaan untuk satu keping tekad terakhir yang tidak didapatkan melalui peretasan jarak malam. Ia akan karena adalah di mana ia akan mulai melancarkan serangan yang sesungguhnya. Malam puncak tahunan yang diselenggarakan perusahaan keluarga akhirnya membawa kemegahan biasa di utama termewah Medan. Ratusan tamu undangan dari pemerintahan dan pengusaha mengenakan pakaian terbaik mereka untuk memamerkan tertinggi di lampu dengan di tengah ruangan menyapa bisnisnya. Menggandeng simpanannya yang mengenakan gaun merah bermuka dua sedang. Memainkan perannya sebagai seorang dermawan berhati yang selalu pada kemanusiaan. Duduk di kehormatan baris memamerkan perhiasan berlian terbarunya kepada sekumpulan pejabat yang terus keanggunan tua tersebut. Ia menceritakan kebohongan besar tentang betapa bahagianya keluarga mereka setelah berhasil menyingkirkan menantu parasit yang telah menguras kekayaan putranya selama bertahun-tahun lamanya. Menggema di sekitar bundar, saat dengan memperkenalkan menantu barunya yang dianggap lebih bersanding dengan. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehancuran sedang mengintai dari mewah. Tepat pada yang bersamaan sebuah pekat perlahan, yang terletak tepat di belakang pencakar perusahaan. Melangkah turun dari kendaraan tersebut mengenakan seragam petugas kebersihan yang dilengkapi dengan tebal dan menutupi sebagian besar. Aslinya dengan rapat. Yang duduk di belakang kemudi memberikan anggukan pelan sebagai tanda pengalih perhatian. Kamera keamanan dimuat telah berhasil diaktifkan dengan sempurna. Tangguh membalas anggukan rekannya, melangkah masuk ke dalam perut menembus kegelapan. Menggunakan khusus yang berhasil diretas dan digandakan beberapa sebelumnya, Maya berhasil penjagaan pertama tanpa menimbulkan sedikit pun. Ia kebersihan yang berisi berbagai pembersih dan peralatan menuju barang yang jarang digunakan pada sibuk seperti jantungnya sedikit lebih dari biasanya. Pikirannya dan fokus pada tujuan utama untuk menembus ruang peladen utama di perkantoran. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di tekanan membuat Maya mengendalikan gugupnya dengan luar biasa. Sementara perlahan ke lantai sedang berpidato di megah menerima tepuk meriah dari ratusan tamu undangan yang terkagum. Dengan memaparkan perusahaannya dan mereka terhadap tanggung yang media, suaranya memenuhi seluruh penjuru ruangan. Keuntungan luar biasa yang menanamkan tambahan ke dalam perusahaan di senyum menawannya tersimpan sebuah jahat untuk merampok setiap yang terkumpul. Barang terbuka dengan suara dentingan pelan di 4 tempat pusat penyimpanan data rahasia seluruh jaringan keluarga berada. Kebersihannya menyusuri sepi yang diterangi lampu darurat terus memantau petugas melalui pendengar di telinganya. Yang memantau dari terus memberikan arah yang tepat. Mantan atasannya terhindar dari penjagaan yang secara ketat. Setiap tidak terdengar saat ia mendekati baja tebal yang melindungi. Ruang peladen utama dilindungi pemindai ganda dan yang selalu berubah setiap satu sekali untuk mencegah masuk dari Maya sekali tidak kehabisan. Karena ia telah menyiapkan sebuah pemindai buatan yang mencetak suaminya berdasarkan dengan gerakan yang tenang dan ia menempelkan tersebut pada sementara. Tangannya yang memasukkan dari komputer kecil. Terdengar bunyi yang pelan menandakan pintu baja akhirnya menyerah pada kecerdasan luar biasa. Udara dingin dari pendingin menyambut saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi kabinet berisi ribuan berkedip.
Suara dengungan yang menutupi ia berjalan menuju utama yang terletak di ruangan tersembunyi dari jangkauan kamera pengawas. Ia mengeluarkan perangkat penyedot data berkapasitas masif dari seragam kebersihannya menyambungkannya secara ke dalam utama di balik besar. Waktu adalah terbesarnya saat karena ia belas menit sebelum. Di bawah suasana pesta semakin rendah saat mengumumkan pemenang lelang barang yang harganya sengaja digelembungkan untuk memfasilitasi tahap akhir. Bertepuk keras melihat putranya berhasil mengumpulkan dana segar bernilai rupiah dalam kurang dari 2 berlangsung. Para tamu undangan bersulang merayakan keberhasilan acara tersebut tanpa mengetahui mereka akan melayang keluar pada tergambar di elit serakah yang menari di komputer di hadapan menampilkan persentase pengunduhan, data buku besar rahasia yang tidak terhubung dengan jaringan internet keamanan. Jari jemarinya menari dengan beberapa baris untuk pengaman terakhir yang sengaja dipasang kepala akuntansi yang tersebut. Setiap terasa berjalan lambat bagaikan neraka saat persentase pengunduhan perlahan merayap, menembus di tengah dinginnya ruangan. Keringat dingin mulai mengucur dari matanya yang sedang mengawasi pergerakan. Tiba, suara peringatan terdengar dari pendengar di telinga melaporkan pergerakan tak terduga dari 2 penjaga keamanan bersenjata. Mereka mengubah dan sedang berjalan menuju ruang peladen utama, adanya penurunan tegangan di menara sebelah utara. Jantung Maya berpacu semakin kencang saat melihat pengunduhan data rahasia baru mencapai 8 dan masih membutuhkan beberapa. Ia harus memutar dengan untuk mencari keluar dari situasi darurat yang mengancam keselamatan. Dengan ketenangan biasa yang dimiliki seorang sejati memutuskan aliran pada beberapa pendingin di ruangan. Tindakan berisiko ruangan berbunyi di ruang kendali keamanan utama yang seketika membuat penjaga yang mendekat menjadi perhatian. Mereka terpecah belah, berusaha melaporkan mesin pendingin tersebut kepada pemeliharaan daripada melakukan pemeriksaan keamanan manual di dalam ruang penyimpanan data. Kecerdasan Maya dalam memanipulasi situasi kembali menyelamatkan dari ancaman tertangkap basah buah suaminya di tempat yang sedang menikmati di balkon ruang bersama beberapa pejabat. Mengerutkan keningnya saat melihat beberapa petugas keamanan berlarian terburu. Ia menghentikan pembicaraannya dan memanggil kepala keamanan untuk menanyakan yang terjadi di dalam pria, beralasan masalah merasa sesuatu yang janggal, terlalu sibuk dengan yang membengkak, sehingga ia mengabaikan firasat buruk tersebut dan kembali melanjutkan mewah penuh kebohongan, yang membutakan menjadi sebuah keuntungan tak maya yang sedang berjuang di pada penyedot data akhirnya menunjukkan 100% dan menampilkan pesan seluruh rahasia telah berhasil diunduh, tanpa meninggalkan mencabut perangkat tersebut dengan dan menyimpannya kembali ke dalam rahasia di balik pakaian pelayannya, yang tebal mengatur yang terengah. Ia merapikan kembali utama ke semula mengambil pembersih debu untuk menghapus seluruh sidik yang tertinggal di permukaan. Pekerjaan dan bersih adalah seorang yang tidak pernah membiarkan menemukan satupun celah kesalahan. Maya melangkah keluar dari ruang baja tebal menutup kembali dengan suara tepat beberapa sebelum petugas. Ia menundukkan kepalanya dalam mendorong kebersihannya dua, yang sedang kebingungan memeriksa pendingin udara di luar utama tersebut. Mereka sekali tidak mencurigai berpakaian yang berjalan mereka karena mereka sedang pada ancaman pemecatan dari utama. Penyamaran berjalan sempurna melebur ke dalam keramaian, tanpa sedikit pun menarik perhatian jaringan. Di dalam barang yang bergerak turun menuju tanah, merasakan yang biasa mengalir membasuh seluruh ketegangan di tubuhnya. Ia menggenggam perangkat penyimpanan data di sakunya yang berisi bukti mutlak persekongkolan jahat antara pejabat serakah dan perusahaan memuat aliran dana lelang yang rencananya akan kepada pertama membuktikan keluarga tersebut tidak lebih dari sekumpulan lintah darat penghisap darah rakyat. Sudah menunggu di dalam dengan menyala siap untuk membawa mantan atasannya dari berbahaya tersebut, melompat masuk ke dalam dan melepaskan yang terasa sesak, melemparkan senyum penuh kemenangan ke arah rekan setianya yang terlihat perlahan bergerak meninggalkan berbaur dengan medan tanpa memancing. Dari penjaga keamanan di gerbang utama, operasi penyusupan yang berisiko akhirnya berhasil diselesaikan dengan yang melampaui mereka berdua. Melangkah kembali ke dalam utama dengan senyum lebar. Setelah memastikan tidak berarti yang merusak sempurnanya di hadapan tamu. Ia menggenggam simpanannya dan mengangkat untuk mengajak seluruh bersulang perusahaan yang diklaimnya akan semakin gemilang.
yang menyedihkan saat berpidato mengucapkan terima kasih dukungan setelah putranya dari. Mereka benar-benar menikmati kemunafikan, tanpa menyadari mereka baru dihancurkan secara permanen. Di dalam rahasianya yang Maya menancapkan perangkat penyimpan data tersebut ke dalam peladen milik untuk melakukan seluruh ribuan lembar bukti, dan yang berkaitan satu terpampang di dengan resolusi tersebut adalah kepingan terakhir dari teka besar yang selama dirangkainya dalam keheningan panjang. Sejak pengusiran di rumah mewah keluarga suaminya menghela panjang, menyadari pertarungan yang sesungguhnya sudah berada tepat di salah satu penting yang berhasil adalah perjanjian rahasia antara dengan seorang tanah penguasa pelabuhan. Perjanjian mengungkapkan mereka untuk menggusur ribuan di pesisir pantai membangun kawasan yang dibiayai menggunakan perusahaan secara diam. Kejahatan melampaui sekadar masalah menyangkut hidup, banyak yang akan ditindas keserakahan tanpa batas dari keluarga suaminya. Berkilat melihat betapa kejamnya yang pernah untuk mencintai dan melindunginya di pernikahan. Merasa membaca penggusuran paksa tersebut yang melibatkan penyewaan bersenjata untuk pesisir meninggalkan tanah kelahiran mereka secepatnya. Menyadari Maya bukan sedang memperjuangkan dirinya sendiri, melainkan sedang berusaha menyelamatkan ribuan orang takdi. Ia memandang mantan atasannya dengan yang semakin mendalam, melihat keteguhan seorang yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan tiran yang memuakkan. Maya telah berubah dari seorang pengkhianatan menjadi keadilan mereka yang tidak suara sekali. Mewah di akhirnya berakhir menjelang tengah dengan pengumpulan dana yang mencapai tertinggi sepanjang sejarah dan keluarganya meninggalkan tempat dengan kawalan pengawal pribadi. Merasa dan tak terkalahkan siapapun di dunia. Mereka membelah medan yang sepi menuju kediaman mewah mereka tanpa menyadari setiap mereka sedang diawasi dengan Maya. Telah menyusupkan sebuah pelacak ke dalam navigasi mewah suaminya saat berada di parkiran. Di rumah petaknya mulai mencetak beberapa kunci yang akan digunakannya untuk mendekati beberapa berwenang yang masih integritas dan dapat dipercaya. Ia menyusun sebuah berkas rahasia yang tebal berisi bukti-bukti tak terbantahkan mengenai jaringan dan penggusuran paksa yang didalangi suaminya. Berkas akan menjadi mematikan yang akan tepat di dan pada mereka merasa berada di puncak mutlak. Tangguh menata setiap lembaran kertas dengan sedang menyusun peluru ke dalam runduk yang mematikan. Mulai menyingsing di timur medan, mengakhiri panjang yang penuh dengan kemunafikan dan keberanian luar biasa dari seorang pejuang sejati. Maya di rumah petaknya menghirup udara yang segar dengan perasaan karena satu terbesar telah berhasil dilewatinya dengan sempurna. Ia menatap matahari terbit dengan senyum penuh menyadari kegelapan yang diciptakan keluarga mantan suaminya akan disapu bersih kebenaran yang menyilaukan. Pembalasan semakin dekat dan sudah siap untuk menghancurkan setiap kebohongan yang dipakai musuhnya. Tumpukan data yang berhasil dari ruang utama gedung perkantoran mewah menampilkan kenyataan yang lebih mengerikan dari sekadar penggelapan dana. Menatap komputernya dengan dan menemukan secara sedang perusahaan keluarganya sendiri menuju jurang kebangkrutan yang dalam. Sengaja menciptakan beban hutang bernilai rupiah dengan menggunakan yang pernah ditandatangani di bawah tekanan mertuanya dahulu. Ia berencana menjadikan mantan istrinya sebagai tumbal utama ketika menagih pembayaran yang tidak pernah wujudnya. Menghadapi kejahatan Maya menyadari dirinya tidak memenangkan pertarungan mematikan mengandalkan kekuatan seorang diri. Ia membutuhkan yang memiliki kekuasaan sah dan pengaruh di dalam perusahaan untuk pergerakan suaminya dari dua arah yang berbeda. Berbekal jaringan informasinya yang luas menyaring aparat penegak dan petinggi perusahaan yang masih bersih. Pertamanya pada seorang yang terkenal dan menerima suap dari di Medan. Inspektur Bima adalah penegak legendaris yang selama bertahun-tahun telah berusaha menyelidiki jaringan keluarga selalu menemui buntu. Pengaruh yang disering berhasil menggagalkan setiap penangkapan yang direncanakan berintegritas tersebut secara meminta untuk saluran rahasia, mengirimkan sebuah pesan anonim yang penyerahan bukti skandal terbesar. Pesan berisi sebuah gudang tua terbengkalai di kawasan pelabuhan utara yang akan menjadi pertemuan rahasia mereka pada tengah. Kencang membawa yang menyengat ketika sebuah sedan tua tepat di besi gudang pelabuhan. Inspektur Bima melangkah keluar dengan waspada tangannya selalu bersiaga di dekat senjata ia melangkah masuk ke dalam yang diterangi lampu kecil, menembus kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh ruangan tersebut. Di tengah ruangan sudah menunggu dengan tenang mengenakan pakaian serba yang membuatnya tak terlihat menyatu dengan di sekitarnya.
mengerutkan keningnya penuh keheranan menyadari yang bukti besar. Ternyata adalah mantan direktur utama. Ia tentu telah membaca berbagai berita miring di media yang menuduh di hadapannya sebagai penyebab utama perusahaan keluarga. Maya tidak membuang untuk membela secara menyodorkan sebuah tebal berisi ratusan cetakan bukti. Bima menerima tersebut dengan sedikit keraguan matanya, seketika membelalak lebar melihat pada setiap lembar rahasia. Maya secara setiap yang digunakan untuk menyalurkan dana dan pemerintah ke pribadinya. Ia memaparkan bagaimana suaminya memalsukan tanda tangannya untuk menciptakan hutang perusahaan dan berencana melarikan diri setelah menyatakan kebangkrutan secara. Penjelasan yang dan didukung bukti yang tak terbantahkan perlahan. Meruntuhkan segala keraguan di dalam Bima, menyadari yang selama dihancurkan reputasinya adalah kunci utama untuk membongkar kerah. Setelah selama 2 penuh Inspektur Bima akhirnya sepakat untuk menjalin dengan menegakkan keadilan di Medan, Paro akan menyusun perintah penangkapan dan pembekuan secara diam-diam tanpa melibatkan korupnya di besar. Ia akan membentuk sebuah yang dari anggota kepolisian muda berintegritas untuk penangkapan pada saat yang tepat. Tersenyum mengetahui, ia dukungan penuh dari aparat penegak sejati yang tidak dibeli dengan sebanyak pun. Selanjutnya dalam besar Maya adalah mendekati pemegang yang selama telah mentah-mentah keuangan suaminya. Utamanya adalah Tuan Surya, seorang pengusaha yang merupakan salah satu pendiri perusahaan bersama mendiang tahun, yang tua dipinggirkan dari pengambilan keputusan yang terus memusatkan kekuasaan di bawah kendali ibunya. Mengetahui dari penyadapan Tuan Surya selalu bermain sendirian setiap Selasa di sebuah yang tertutup. Berbekal dan penyamaran sebagai pelatih Maya berhasil menyusup ke dalam yang petugas keamanan. Ia mengamati pergerakan Tuan Surya dari kejauhan menunggu yang tepat pria tua beristirahat di kecil yang dari keramaian. Maya melangkah mendekat dengan tenang melepaskan pelindung dan duduk di tepat di hadapan salah satu berpengaruh tersebut. Tuan Surya seketika memerah menahan mengenali yang telah menghancurkan perusahaan kebanggaannya melalui hidup mewah yang tidak masuk. Tua berniat memanggil keamanan untuk mengusir keluar dari tempat tersebut saat sebuah perangkat diletakkan di Maya menyalakan tersebut dan menampilkan data perbandingan antara keuangan yang pemegang dengan buku besar jaringan Tuan Surya. Menatap merah yang menunjukkan kerugian pengalihan dana ke berbagai perusahaan yang kemarahan. Di pria tua perlahan berubah menjadi keterkejutan yang mendalam, menyadari betapa ia selama telah memaparkan dengan yang akan mengumumkan kebangkrutan perusahaan pada rapat pemegang minggu untuk menghapus tanggung. Ia seluruh pendiri akan menjadi kertas tidak berharga, sementara dan ibunya menikmati rupiah di luar Tuan Surya memegang. Dadanya yang terasa sesak pengkhianatan kejam dari yang selama, selalu didukungnya tanpa sedikit pun. Menyadari Maya bukanlah yang menghancurkan perusahaannya, satu-satunya yang berani mempertaruhkan untuk mengungkap kebenaran yang Tuan Surya menatap Maya dengan pandangan penuh dan meminta secara segala buruknya terhadap di hadapannya. Pengusaha untuk bekerja dengan untuk menjebak tepat pada saat rapat pemegang tahunan berlangsung minggu, ia akan menggalang kekuatan secara rahasia dengan pemegang lainnya untuk menolak setiap yang akan diajukan direktur utama. Tuan Surya akan memastikan merasa percaya diri di sebelum datang menjatuhkannya ke dasar jurang kehancuran yang dalam. Kesepakatan rahasia antara Maya Inspektur Bima dan Tuan Surya menciptakan sebuah jaring perangkap finansial dan yang mematikan kerajaan keluarga, diterus memantau pergerakan dan memastikan tidak ada satupun percakapan rahasia mereka yang ke telinga yang sekali tidak menyadari ancaman besar, justru sedang sibuk merayakan kemenangannya dengan memesan sebuah pesiar mewah menggunakan dana, merasa dirinya adalah penguasa yang tidak tersentuh. Sementara jebakan yang mengerikan sedang merayap mendekati lehernya setiap detiknya. Sibuk membagikan undangan acara pertunangan putranya kepada seluruh kerabat untuk memamerkan kejayaan keluarga mereka yang seolah tidak pernah pudar tua memandang rendah. Setiap yang tidak setara dengan kekayaannya membeli segalanya, termasuk keadilan dan kebenaran di dunia. Ia bahkan menyuruh orang kepercayaannya untuk kembali menyebarkan jahat tentang yang menjadi penghibur murahan di daerah keji tersebut tidak, yang merasa kasihan melihat betapa rapuhnya kebanggaan semu yang dibangun di menjelang pelaksanaan rapat pemegang ketegangan di dalam rumah petak yang menjadi besar rahasia semakin terasa pekat.
Maya dan melakukan pemaparan bukti berulang kali untuk memastikan tidak celah argumentasi yang dimanfaatkan pengacara untuk membantah. Mereka menyiapkan dan yang akan disebarkan secara serentak kepada seluruh peserta rapat dan pada yang bersamaan. Strategi serangan dirancang untuk menciptakan kepanikan sehingga mereka tidak sedikit pun untuk menghancurkan barang bukti. Inspektur mengirimkan pesan yang mengonfirmasi khususnya telah siap di beberapa buta di sekitar tempat. Pasukan rahasia akan bergerak masuk tepat setelah Maya memaparkan seluruh bukti kejahatan di hadapan pemegang yang sedang berkumpul. Tuan Surya mengabarkan ia berhasil meyakinkan beberapa utama untuk dalam rapat tersebut. Sebelumnya berusaha melarang kehadiran mereka dengan berbagai seluruh, telah menempati di permainan mematikan yang dirancang secara sempurna. Mantan. Malam sebelum besar menghantam, Maya duduk termenung sendirian di yang menampilkan mantan suaminya pada sebuah artikel berita terasa dingin, tanpa ada pun belas kasihan tersisa untuk yang telah menghancurkan kepercayaan dan martabatnya. Dengan brutal, ia teringat kembali pada pengusiran yang menyakitkan. Lembaran kertas dilemparkan diiringi dengan meremehkan dari mertuanya. Mental yang dialaminya selama beberapa terakhir telah menempanya menjadi sebuah pedang yang siap memotong akar keluarga tersebut. Berkeping-keping, merapikan sebuah setelan abu-abu yang baru dibelinya menggunakan penjualan perhiasan peninggalan mendiang ibunya dahulu. Pakaian bukan sekadar pelindung tubuh sebuah yang akan dikenakannya untuk melangkah masuk ke dalam medan pertempuran menentukan dalam hidupnya. Ia menatap dirinya di kecil dan melihat sosok seorang pemenang yang telah berhasil dari kehancuran dengan kekuatan biasa hebat. Tidak ada penurut yang selalu mengalah pada penindasan keluarga suaminya. Dunia akan menyaksikan lahirnya kembali seorang keuangan. Yang baru dari tidur menatap Maya dengan penuh kekaguman melihat tekad membara yang memancar dari sepasang. Menyeduhkan dua cangkir untuk mengusir kantuk. Mereka berdua menyambut datangnya yang akan mengubah sejarah Medan. Ia memastikan seluruh perangkat keras yang berisi cadangan data penting telah diamankan dengan yang siapapun. Kesiapan mereka sudah mencapai dan segalanya bergantung pada kemampuan Maya dalam mengendalikan di dalam ruang pertemuan. Matahari akhirnya menampakkan diri dari timur menyinari pencakar medan dengan yang terasa dan menyilaukan. Adalah penentuan di mana kebohongan yang menutupi kejahatan bernilai rupiah akan dibongkar secara brutal di hadapan publik. Dari ranjang mewahnya dengan senyum merasa rapat pemegang hari akan berjalan sesuai dengan jahatnya. Ia memakai setelan termahalnya bersiap untuk menyampaikan kebangkrutan yang akan meresmikan perampokan terbesarnya tanpa menyadari sedang menunggu sibuk memberikan kepada pelayan untuk menyiapkan hidangan perayaan mewah yang akan, setelah putranya berhasil mengambil seluruh perusahaan. Berhati dingin memandang keluarga besar. Mereka yang terpajang di ruang tamu, membayangkan yang dipenuhi dengan kekayaan tak terbatas. Ia sekali tidak memikirkan ribuan pegawai rendahan yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Kebangkrutan buatan yang dirancang putra kesayangannya tersebut. Keserakahan pribadi yang sudah mengakar dalam darah daging mereka akan lebur tertimpa keadilan yang diayunkan mantan menantunya. Maya melangkah keluar dari rumah petak dengan kepala membiarkan menerpa yang memancarkan ketenangan biasa tanpa sedikit keraguan. Berjalan di belakangnya, membawa kecil yang berisi seluruh bukti dan perangkat penyimpanan data yang akan menjadi senjata pemusnah. Mereka masuk ke dalam sebuah yang melesat, membelah yang padat menuju pusat tempat pertemuan berada. Perjalanan menuju medan perang terasa damai, seolah alam semesta sedang memberikan perjuangan mereka menegakkan sebuah kebenaran mutlak. Pertemuan megah sudah dipenuhi mewah pemegang dan direksi yang untuk mendengarkan keuangan tahunan. Petugas keamanan berjaga di setiap masuk, memastikan tamu undangan resmi yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan besar di lantai utama Maya. Maya dan turun dari beberapa dari tersebut bersiap untuk menjalankan penyusupan akhir yang telah dirancang bersama Tuan Surya sebelumnya. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya dan jebakan yang dirajut dengan penuh kesabaran siap untuk ditutup rapat terbesarnya. Suasana di dalam ruang rapat utama perkantoran mewah terasa tegang penuh dari pemegang yang memadati ruangan. Lampu gantung berukuran memancarkan terang menerangi bundar berbahan tempat direksi tertinggi. Perusahaan keluarga duduk, bersiap mendengarkan di belakang utama, menampilkan perusahaan yang selama menjadi simbol dan kebanggaan keluarga. Berpengaruh di Medan.
Para tamu undangan berbisik pelan membicarakan tentang kerugian besar yang kabarnya akan diumumkan secara direktur utama. Melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut dengan berjalan yang dan penuh percaya diri, seolah-olah dialah penguasa dunia berjas pekat. Menebarkan senyum ke arah yang tampak menunggu penjelasan mengenai rupiah mereka. Ia menempati kebesarannya di tengah, dengan meremehkan memandang rendah setiap yang disebagai yang mudah dikendalikan. Dalam benaknya sudah membayangkan betapa sempurnanya kebangkrutan akan berjalan tanpa ada satupun yang berani menentangnya. Duduk di kehormatan dengan kepala memancarkan luar biasa yang selalu menjadi tua tersebut. Ia mengenakan gaun yang dipadukan dengan berlian yang seolah menantang semua orang di dalam ruangan. Berhati dingin merasa melihat putranya yang sebentar akan menguasai seluruh kekayaan perusahaan tanpa perlu berbagi dengan pemegang. Ia sekali tidak mempedulikan ribuan rendahan yang akan pekerjaan mereka putranya. Di ruangan yang tersembunyi Tuan Surya duduk dengan tenang mengamati setiap dan tanpa sedikit pun. Pengusaha yang merupakan salah satu pendiri perusahaan diam-diam, memegang sebuah perangkat penyimpan data di dalam jasnya menunggu kehancuran musuhnya. Ia telah mengordinasikan beberapa pemegang yang setia kepadanya untuk diam dan tidak mengajukan pun sampai Maya memberikan mematikan. Kesabaran pria tua luar biasa bagaikan harimau berpengalaman yang sedang menunggu terbesarnya lengah sebelum melancarkan serangan mematikan. Rapat pemegang tahunan akhirnya resmi dibuka yang melangkah tegap menuju utama dengan membawa setumpuk keuangan. Suara baritonnya menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan saat ia mulai membacakan kerugian yang sebagai dari yang tidak. Dengan mempresentasikan penurunan perusahaan yang menukik seolah-olah tersebut adalah sebuah bencana alam yang tidak dihindari. Ia sengaja menyelipkan beberapa untuk membingungkan tua yang tidak terlalu memahami teknis. Kemudian mengubah suaranya menjadi dan penuh penyesalan. Ia mulai menyalahkan mantan istrinya sebagai salah satu penyebab utama kebangkrutan perusahaan. Ia memaparkan tuduhan telah menyalahgunakan dan perusahaan untuk membiayai hidup mewah yang di luar batas kewajaran manusia. Berbagai pengeluaran ditampilkan di raksasa memancing penuh dari beberapa pemegang yang merasa mereka telah dirampok. Seorang tersenyum puas dari tempat duduknya. Melihat betapa mudahnya mereka petinggi perusahaan dengan kebohongan. Sebagai akhir dari keuangan tersebut dengan percaya diri mengusulkan yang pada dasarnya adalah paksa perusahaan. Ia menyatakan terberat harus diambil menyelamatkan pada kenyataannya. Ia memindahkan keluar beberapa anggota direksi yang sudah disuap. Sebelumnya menganggukkan kepala tanda, berusaha memengaruhi pemegang menandatangani persetujuan. Pembubaran perusahaan. Suasana di dalam ruang rapat menjadi semakin suram dan penuh keputusasaan mereka yang tidak mengetahui jahat tersebut. Tepat pada saat mengangkat pena emasnya untuk memaksa pemegang melakukan pemungutan suara utama, ruang rapat terbuka dengan suara keras dari daun pintu berbahan yang membentur. Seketika menghentikan seluruh di dalam ruangan luas yang tadinya penuh dengan seluruh. Serentak menoleh ke arah dan mendapati berpakaian setelan abu berdiri memancarkan kepemimpinan yang biasa. Maya melangkah masuk dengan menembus keheningan yang mencekam tanpa sedikit pun tergambar di cantiknya, mematung di utama dengan membelalak lebar. Tidak percaya melihat kemunculan mantan istrinya yang seharusnya sudah lebur di jalanan Medan. Pena di tangannya saat ia melihat yang sedingin es menusuk tepat ke kedalaman yang dipenuhi kebusukan tiada akhir. Yang duduk berdiri dari kursinya, dengan menahan bercampur kepanikan yang luar biasa melihat buangan. Ia meneriakkan perintah kepada petugas keamanan untuk keluar dari perkantoran mewah tersebut. Dua penjaga bertubuh besar bergerak untuk menangkap mereka seketika. Tuan Surya berdiri dan membentak mereka dengan keras. Pengusaha yang dihormati memerintahkan penjaga untuk dan menyatakan Maya di ruangan tersebut undangan dari dirinya secara pribadi. Mengejutkan dari salah satu pendiri perusahaan, membuat seluruh direksi berpandangan kebingungan tidak memahami yang sebenarnya sedang terjadi di mereka. Merasakan keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya, menyadari rencananya telah mendapat dukungan penuh dari Tuan Surya kembali melangkah membelah lautan manusia berpakaian yang menatapnya dengan berbagai keterkejutan dan keingintahuan. Ia berjalan tanpa menoleh sedikit pun mengabaikan penuh kebencian dari tua yang pernah menjadikannya budak di dalam rumah mewah. Tangguh terus berjalan menuju utama.
memaksa untuk selangkah tak kasat yang terpancar dari setiap gerakan tubuh mantan istrinya tersebut. Meletakkan sebuah komputer di menghubungkannya ke utama ruangan. Mengucapkan satu patah pembuka pun menekan pada yang seketika mengubah raksasa di belakangnya. Grafik kerugian perusahaan yang sebelumnya ditampilkan digantikan buku besar rahasia yang setiap aliran dana bernilai rupiah. Suara terdengar dan saat ia berbicara memecah keheningan ruangan dengan fakta yang tidak siapapun, ia menguraikan secara kebohongan besar tentang hidup mewahnya yang selama dijadikan untuk menutupi. Maya dengan tenang menunjuk bukti yang menunjukkan seluruh pengeluaran kartu ternyata dilakukan saat ia sedang terbaring di rumah. Ia memperlihatkan komputer perusahaan yang membuktikan sendirilah yang melakukan pemindahan dana tersebut. Menggunakan utama. Mengerikan seketika gelombang kejutan di antara pemegang yang mulai menyadari mereka sedang berhadapan dengan seorang perampok berjas yang kemarahan, perlahan terdengar menyudutkan yang tampak semakin dan tidak sampai dikembali menekan pada komputernya untuk menampilkan dari perusahaan yang beroperasi di berbagai negara tetangga. Ia memaparkan yang membuktikan adalah penerima dari seluruh jaringan yang selama menampung dari perusahaan keluarga. Rupiah yang seharusnya digunakan untuk membagikan kepada ternyata dipakai untuk membeli mewah dan membiayai utama tak terbantahkan, menghancurkan argumen yang sebelumnya dipresentasikan dengan meyakinkan suaminya. Berubah menjadi merah pada menahan, dan yang saat melihat bukti pengkhianatan putranya terpampang di hadapan ratusan orang penting, tua yang selalu membanggakan kekayaan keluarganya baru menyadari, ternyata telah pribadi untuk dialirkan ke rahasia tersebut. Mertua yang perlahan terduduk di kursinya dengan tubuh hebat, merasa ditikam dari belakang darah dagingnya sendiri yang menatap ke arah tua tanpa sedikit pun kasihan di dalam. Yang merasa posisinya semakin terdesak mulai kehilangan kendali dan berteriak memaki Maya dengan yang tidak diucapkan seorang pemimpin. Ia menuduh mantan istrinya telah memalsukan seluruh tersebut pribadi mereka yang memalukan beberapa yang berusaha untuk merebut komputer dari Maya Tuan Surya, beserta beberapa pemegang lainnya bertindak menahan pergerakan utama tersebut. Suasana rapat berubah menjadi balau dipenuhi teriakan dan umpatan kemarahan dari. Di tengah kekacauan yang terjadi, Maya berdiri bagaikan sebuah yang tidak tergoyahkan terjangan ombak mengerikan di lautan. Ia mengabaikan amukan suaminya dan kembali memaparkan bukti terakhir yang merupakan mematikan kerajaan milik keluarga. Tersebut menampilkan rekaman suara rahasia penyadapan yang berisi percakapan antara dengan oknum pejabat pemerintahan mengenai pembangunan rumah. Seketika membungkam seluruh ruangan karena tersebut merupakan pidana berat. Para anggota direksi yang sebelumnya bersekongkol dengan berkeringat dingin menyadari mereka semua akan ke dalam jurang penjara yang dalam. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan menyangkal keterlibatan mereka dan menunjuk sebagai dari seluruh kejahatan finansial yang merugikan negara tersebut. Yang dibangun di dasar keserakahan dan seketika berkeping-keping dihadapkan pada ancaman kurungan tahun di besi. Tersenyum melihat berdasi menggigit satu, menyelamatkan mereka sendiri. Tuan Surya melangkah ke dengan memerah menahan yang luar biasa setelah mendengarkan seluruh pemaparan bukti yang mengerikan tersebut. Ia mengambil pengeras suara dan menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan serta menuntut untuk dari jabatannya. Seluruh pemegang mengangkat menyetujui pemecatan tidak tersebut tanpa satupun yang berani menentang kemarahan yang sedang membakar ruangan besar. Kekuasaan yang selama dibanggakan musnah dalam kurang dari satu. Dalam cengkeraman beberapa orang menolak untuk menerima kekalahan memalukan yang dijatuhkan kepadanya, seorang yang diremehkannya sepenuh yang telah sehatnya. Terus meneriakkan ancaman akan membalas dan menghancurkan kehidupan semua orang yang berani menentang kekuasaannya di medan. Ia menatap ke arah Maya dengan penuh kebencian seolah-olah mencabik tubuh mantan istrinya menjadi kecil yang tak bernilai. Ancaman sekali tidak menakuti Maya yang membalas tatapannya dengan senyum dingin penuh kemenangan mutlak. Yang masih berada dalam terkejut, berat menangis meratapi kehancuran keluarganya yang telah dibangun selama tahun lamanya. Tua yang terbiasa hidup dalam kemewahan tidak menerima kenyataan ia akan dan menjadi seluruh kelas. Ia merangkak mendekati dan dengan memelas menarik kembali seluruh tuduhannya menjaga baik keluarga besar mereka. Pemandangan menyedihkan menjadi bukti selalu membawa manusia pada jurang yang menyakitkan.
Maya menunduk menatap mantan mertuanya yang sedang menangis di ujung sepatu pantofelnya tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun dari cantiknya. Ia mengingatkan Tua pada pengusiran yang ketika dengan memaksa dirinya menandatangani hutang di bawah tekanan berat. Menyatakan dengan suara keadilan tidak dinegosiasikan dengan buaya, disembunyikan di balik besar sebuah keluarga konglomerat yang serakah. Penolakan dingin membuat semakin menyadari tidak ada keluar dari neraka buatannya sendiri. Suasana di dalam ruang rapat utama benar-benar berubah menjadi sebuah pengadilan terbuka di mana setiap kebohongan dan akhirnya berhasil dikuliti ke akar-akarnya. Para dari berbagai yang diam-diam diundang Tuan Surya mengambil gambar dan menyiarkan peristiwa bersejarah secara tentang kejatuhan utama yang menyebar. Dengan kecepatan ke seluruh penjuru negeri menghancurkan martabat yang masih dimiliki keluarga tersebut. Maya berdiri di tengah kekacauan menikmati setiap kemenangan yang diraihnya perjuangan yang panjang. Di ruangan yang pintu darurat mendadak terbuka dan sekelompok berpakaian preman yang Inspektur Bima melangkah masuk dengan ke dalam. Pasukan kepolisian khusus tidak mengenakan seragam untuk menghindari kewenangan mereka bersinar terang di bawah lampu ruangan rapat yang mewah. Kedatangan aparat penegak merupakan terakhir yang mematikan yang benar-benar terperangkap tanpa celah pelarian sekali dari waktu penghakiman yang sesungguhnya, akhirnya mengakhiri kejahatan yang selama merajalela di besar tersebut. Tegap Inspektur Bima, beserta khususnya, menggema memecah kebisingan di dalam ruang rapat utama, yang tadinya dipenuhi teriakan kemarahan pemegang. Kehadiran aparat penegak yang tidak terduga, seketika membungkam seluruh perdebatan dan membuat suasana berubah menjadi tegang seolah-olah berjalan lurus menuju utama tanpa mempedulikan penuh tanya dari yang ketakutan, setengah mematung di tempatnya dengan terbelalak lebar. Tidak percaya kekuasaannya benar akan berakhir tepat pada Inspektur Bima tepat di hadapan yang terlihat menyedihkan dengan yang pergumulan dengan beberapa berwajah mengeluarkan selembar perintah penangkapan yang telah ditandatangani pengadilan pidana dan besar. Dengan suara yang menggema keras di seluruh penjuru ruangan membacakan mantan utama yang sebagai tersangka utama. Mendengar berlapis yang akan mengurungnya di balik besi selama hidupnya. Dari baja yang mengunci kedua pergelangan terdengar seolah menjadi kematian kerajaan keluarganya. Yang selama bertahun-tahun memandang rendah dan keadilan tertunduk tidak memamerkan senyum kesombongannya di hadapan publik. Ia memberontak dengan tenaganya. Dua petugas bertubuh kekar menahan bahunya dengan tidak melarikan kemanapun. Kehancuran akhirnya menyapa tiran yang pernah bersumpah akan menyingkirkan dari muka bumi tanpa belas kasihan. Melihat putra kesayangannya seorang penjahat jalanan murahan memecah keheningan ruangan dengan yang menyayat siapapun mendengarnya, Tua tertatih menembus kerumunan orang, meraih lengan yang sedang digiring secara paksa menuju pintu keluar. Ia dengan memelas kepada Inspektur Bima untuk melepaskan putranya dan menawarkan sejumlah suap bernilai tanpa sedikit pun di hadapan menatapnya dengan pandangan dingin, menolak segala bentuk materi yang selama menghancurkan negara. Sadar uangnya tidak memiliki kekuatan untuk membeli keadilan perlahan menoleh ke arah yang masih di ibu mertua yang selalu Maya merangkak diam dingin dengan membasahi keriputnya yang kehilangan keanggunan. Ia memeluk mantan menantunya menangis. Maya mencabut segala tuduhan mengerikan tersebut menyelamatkan martabat keluarga besar mereka. Dan keangkuhan yang menjadi mahkotanya lebur, berserakan digantikan keputusasaan yang teramat menyiksa. Maya menatap yang basah dengan sedingin es di utara tanpa sedikit pun menyiratkan kasihan di matanya. Ia mengingat kembali pengusiran yang dirinya dilempar ke tanpa ampun, dan dipaksa menanggung beban hutang bernilai rupiah. Dengan perlahan melepaskan cengkeraman mertuanya dari menolak mentah-mentah permohonan yang diucapkan menghindari, ia menyatakan dengan suara keadilan, harus ditegakkan runtuh menghancurkan seluruh kebanggaan semu keluarga tersebut. Penolakan dingin dari bagaikan sebuah yang menghantam tepat di membuat Tua kesadaran. Ia di ruangan rapat kepanikan kecil di antara beberapa anggota keluarga yang untuk memberikan pertolongan pertama. Lampu dari kamera terus menyala tanpa mengabadikan, setiap dari kejatuhan sebuah berkuasa di medan. Memalukan akan menjadi berita utama di seluruh, menyadarkan akan kebusukan mereka. Keluar dari perkantoran mewah dengan pengawalan ketat menembus kerumunan perusahaan yang memandangnya dengan penuh mendalam. Hidung belang sempat menoleh ke belakang untuk memberikan penuh kebencian kepada mantan istrinya.
membalasnya dengan senyum mematikan. Utama tertutup rapat membawa Tiran menuju keadilan sejati yang menunggunya di tahanan besar bersama dengan penjahat kelas teri lainnya. Udara di dalam ruangan rapat seketika terasa lebih dan segar setelah sumber segala kejahatan akhirnya disingkirkan. Tuan Surya mengambil kendali rapat yang sempat tertunda menenangkan kepanikan yang mengkhawatirkan mereka. Pengusaha yang mengumumkan pembentukan yang akan bertugas menyelidiki dan mengamankan seluruh perusahaan dari Kotor. Ia secara terbuka meminta Maya untuk menjadi penasihat keuangan utama dalam tersebut, itulah yang memahami beluk jaringan. Keputusan disambut dengan tepuk meriah dari seluruh pemegang yang menaruh besar pada pundak mantan. Maya menerima tersebut dengan anggukan, menyadari perjuangannya belum sepenuhnya berakhir sebelum seluruh milik berhasil dikembalikan seutuhnya. Ia akan menggunakan seluruh keahlian untuk membongkar setiap perusahaan dan melacak kemana dana mengalir. Tanggung besar bukanlah sebuah beban baginya, melainkan sebuah kesempatan untuk membersihkan baiknya secara membuktikan di dunia. Kemenangan adalah bukti kecerdasan dan integritas tidak akan pernah dikalahkan kelicikan sehebat pun. Diang bersamaan memasuki ruangan rapat dengan membawa peralatan untuk membantu penyitaan perusahaan berkacamata tebal, tersenyum melihat mantan atasannya menerima penghormatan yang dari berpengaruh. Ia menghubungkan komputernya ke jaringan utama untuk memblokir seluruh keluar masuk dana, mencegah buah memindahkan secara diam-diam. Kerja yang biasa antara dua orang ahli telah berhasil menyelamatkan perekonomian Medan dari kehancuran. Kekacauan yang terjadi ternyata membuat muda yang sedari bersembunyi di ruangan menjadi ketakutan dan berusaha melarikan diri. Berparas berhati serakah, melalui darurat dengan membawa berisi perhiasan mewah dan pemberian suap. Pelariannya berhasil. Beberapa petugas keamanan gedung yang telah mendapat dari Tuan Surya untuk mengunci seluruh keluar utama. Penyesalan terdengar menggema di sepi saat akhirnya diserahkan kepada untuk keterangan lebih lanjut. Inspektur Bima memerintahkan sebagian buahnya untuk akuntansi yang berada di lantai bawah mengamankan seluruh sebelum dihancurkan pelaku. Kepala yang selama menjadi ditangkap tepat saat ia sedang berusaha memasukkan ratusan bukti ke dalam mesin penghancur kertas. Paruh menangis pengampunan kepada petugas dengan ia menjalankan perintah dari menghidupi keluarganya di rumah. Tidak pernah mengenal siapapun yang dengan sengaja serta merugikan negara kepentingan pribadi semata. Maya menghela panjang merasakan beban berat yang selama beberapa terakhir menghimpit dadanya perlahan menguap bersama udara ruangan berpendingin yang terasa sejuk. Ia menatap yang sebelumnya diduduki, menyadari betapa cepatnya kehidupan berputar, membalikan seseorang dalam kehancuran kekaisaran keluarga merupakan pelajaran berharga. Siapapun yang mendewakan dan meremehkan kekuatan tekad seorang yang teraniaya, rasa damai mulai merasuk ke dalam, membasuh seluruh pengkhianatan yang sempat membuat dunianya berkeping-keping. Di perkantoran mewah tersebut ratusan berkumpul menyoraki tahanan yang perlahan bergerak membawa mantan utama pergi. Penangkapan telah menyebar luas ke seluruh perayaan kecil dari pesisir yang sebelumnya terancam digusur paksa. Para melakukan siaran melaporkan setiap pengungkapan skandal yang berhasil dibongkar berkat keberanian biasa dari seorang Maya. Luas sebagai perlawanan sejati terhadap kekuasaan yang rakyat. Sementara bergegas membawa menuju rumah dengan pengawalan dari untuk mencegah kemungkinan tua melarikan diri. Tim bekerja keras untuk menstabilkan tekanan darah besar yang serangan kepanikan hebat setelah melihat putranya digiring aparat. Di ranjang rumah yang dingin sombong terbangun untuk menyadari seluruh dan sosialnya telah sirna tak bersisa. Ia harus menghabiskan tuanya di besi meratapi keserakahan buta yang telah menghancurkan garis keturunan keluarganya selama-lamanya. Menjelang dan akhirnya menyelesaikan tahap pemblokiran seluruh perusahaan di berbagai negara surga rahasia. Mereka bekerja berdampingan dengan yang ditunjuk, memetakan setiap yang harus dikembalikan kepada pemegang Maya. Masih terlihat setiap baris tubuh. Fisiknya sudah kelelahan setelah melalui pertempuran mental yang biasa menguras dedikasi tanpa semakin mengukuhkan reputasinya sebagai seorang yang menjunjung etika di segala. Tuan Surya menghampiri kerja dengan membawa 2 cangkir sebagai bentuk penghargaan sederhana kerja keras tanpa lelah dari pengusaha tersebut, kembali mengucapkan terima kasih yang teramat dalam mengakui tanpa kecerdikan perusahaan sudah hancur tak berbekas. Ia bahkan menawarkan direktur keuangan permanen kepada untuk membantu pemulihan perusahaan di mendatang setelah seluruh seutuhnya
Maya tersenyum membalas tawaran tersebut dengan penuh menyatakan ia membutuhkan untuk memikirkan depannya. Setelah memastikan seluruh keamanan data telah Maya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dan melangkah keluar dari menara perkantoran megah tersebut. Matahari jingga menyambutnya di utama memberikan kehangatan yang menenangkan yang telah lama terjebak dalam kegelapan pekat. Beberapa yang berpapasan dengannya menundukkan kepala dengan penuh tidak memandangnya sebagai buangan yang dituduh menghabiskan keluarga mereka. Maya membalas penghormatan mereka dengan senyum, membuktikan ia tidak menyimpan kepada yang kebohongan. Sudah menunggunya di dalam siap untuk mengantarkan pejuang keadilan kembali ke rumah petak, tempat mereka merancang seluruh serangan mematikan. Sepanjang perjalanan membelah jalanan medan yang padat merayap, keduanya tidak banyak ada persahabatan yang semakin di antara mereka. Maya menyandarkan kepalanya ke menikmati pemandangan yang terlihat lebih indah setelah awan kejahatan perlahan mulai tersapu. Mereka berdua menuju tempat persembunyian rahasia tersebut untuk terakhir sekadar mengemasi barang-barang sederhana sebelum ke tempat lebih. Setibanya di padat penduduk tempat rumah petaknya berada terkejut melihat sekitar menyambut kedatangannya dengan senyum ramah dan yang mengenai kepahlawanannya, ternyata sudah sampai ke telinga kecil mengubah mereka terhadap yang selama hidup membaur bersama mereka. Ibu tua yang rumah petak bahkan memeluk dengan merasa pernah memberikan tempat seorang pembela kebenaran yang biasa. Kasih dari orang sederhana lebih berharga dibandingkan kemewahan yang pernah menipu kehidupannya. Di dalam rumah petak yang maya dan mulai mencabut perangkat keras yang telah berjasa besar dalam membongkar skandal, setiap peladen dan komputer tersebut menjadi dari ratusan kerja keras tanpa tidur yang mereka menegakkan keadilan. Maya melipat pakaian kasualnya dengan menatap ruangan dengan perasaan aduk antara dan sebuah kenenta perjuangan tak terlupakan. Tempat akan selalu menjadi pengingat baginya tentang sesungguhnya dari keteguhan di tengah hebat. Di tempat yang berbeda duduk meringkuk di tahanan yang dingin dan berbau pesing memeluk lututnya dengan yang dulunya diranjang termahal. Harus membiasakan diri dengan tidur berbahan busa yang menusuk punggung. Tidak ada pelayan yang membawakan yang mendapatkan menguntungkan dari utama yang kuasa. Ia terjebak dalam neraka yang diciptakan kesombongannya sendiri dihantui tenang mantan istrinya yang telah menghancurkannya. Kabar buruk semakin bertambah ketika pengacaranya menginformasikan mudanya telah untuk menjadi kunci keringanan berhati licik, membeberkan seluruh bukti tambahan mengenai rahasia dan barang-barang mewah yang dibeli menggunakan penggelapan perusahaan. Pengkhianatan beruntun membuat benar-benar untuk bebas dari yang lehernya dengan dan mematikan. Hukum bekerja dengan sempurna menghukum melalui orang yang pernah diperalatnya kepuasan nafsu pribadinya. Inspektur Bima duduk di ruang kerjanya menatap tumpukan berkas perkara yang telah 100% dan siap dilimpahkan. Tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil menumbangkan salah satu kerah berbahaya yang selalu kebal selama bertahun-tahun. Ia menyadari kemenangan besar institusi tidak akan pernah terjadi tanpa bantuan mutlak dari kecerdasan biasa seorang keuangan bernama integritas sejati. Pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengalahkan kekuatan yang merusak. Malam perlahan turun menyelimuti medan dan ketika Maya melangkah keluar dari kawasan padat penduduk untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia menatap dia yang bersinar terang seolah sedang merayakan kemenangannya kejahatan luar biasa yang merenggut depannya. Lembut menerpa cantiknya menyapu kesedihan dan membawa baru yang lebih kedamaian tanpa akhir. Telah memenangkan perang terbesarnya, membuktikan kebenaran mutlak tidak akan pernah dikalahkan sejahat pun. Udara di kediaman mewah keluarga besar terasa dingin dan mencekam saat tumpukan kertas dilemparkan dengan ketanpa. Lembaran kertas tersebut berserakan beberapa di antaranya. Keberkarpet tebal yang dibeli dari luar menatap istrinya dengan penuh kebencian dan kemarahan yang tidak sekali di hadapan ibunya. Berpakaian jas melonggarkan dasinya, dengan mendengus melihat yang selama menjadi pendamping hidupnya. Diam mematung, tanpa mengeluarkan satu patah pun untuk membela diri sekali. Paruh yang duduk di sofa beludru merah memandang rendah menantunya dengan terangkat penuh biasa. Melipat kedua lengannya ditersenyum. Melihat Maya yang masih di tengah ruangan besar tersebut. Suaranya terdengar dan menusuk telinga ketika ia membeberkan semua tuduhan tentang hidup mewah yang telah menghabiskan sebagian besar keluarga mereka selama beberapa terakhir.
Ia menuntut pertanggungjawaban mutlak setiap rupiah yang keluar dari perusahaan yang dikelola putranya dengan susah setiap tanpa mengambil salah satu lembar keuangan yang di dekat mengibaskannya tepat di Maya dengan berteriak menuduh istrinya telah menggunakan kedudukannya sebagai rumah untuk menghamburkan kepentingan pribadi yang tidak masuk. Ia menunjuk merah yang di kertas sebagai bukti pengkhianatan yang tidak keluarga besar mereka yang terpandang di seluruh kemarahan pria. Semakin memuncak ketika melihat istrinya menatap ke arah tersebut tanpa ketakutan sedikit pun. Maya sekali tidak ampun seperti yang diharapkan kedua orang yang sedang murka di hadapannya. Mantan keuangan terbaik di angkatannya, memusatkan seluruh perhatiannya pada dan yang tercetak di kertas tersebut. Otaknya yang bekerja secara setiap data yang di matanya terasa menerima tuduhan. Ia menyadari sesuatu yang janggal dari pengeluaran dana raksasa yang dituduhkan kepadanya dalam beberapa kuartal terakhir tahun. Maya menyapu tersebut dengan kecepatan yang luar biasa mengagumkan seorang biasa pada umumnya. Ia menemukan pemindahan dana dalam jumlah besar yang dialirkan ke tepat pada saat dirinya sedang terbaring di rumah yang tersebut dan dilakukan olehnya yang tidak memegang perangkat keamanan perbankan sekali. Ini bukan sekadar gaya hidup mewah, melainkan sebuah penggelapan dana yang dirancang dengan dan sempurna. Dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Maya dengan membawa selembar perjanjian hutang yang telah disiapkan pengacara. Tua menyodorkan pena ke menantunya secara paksa seraya memerintahkan muda untuk menandatangani pengakuan hutang tanpa ia mengancam akan ke dalam penjara tuduhan. Keluarga berani menolak atau menunda penandatanganan penting tersebut. Senyum kemenangan tersungging di merah yang merasa rencananya berjalan mulus tanpa adanya berarti. Perlahan meletakkan kembali ke menatap lurus ke dalam mertuanya dengan es di utara. Suara muda terdengar tenang mengandung ketegasan luar biasa. Ia mempertanyakan setiap yang dituduhkan kepadanya tanpa sedikit pun. Ia menunjuk sebuah bertanggal belas dan meminta penjelasan bagaimana dirinya melakukan transfer saat berada di ruang. Ruangan besar mendadak mendengar pertanyaan yang dengan berani dilontarkan luar biasa tersebut. Tampak sedikit terkejut, mendengar pertanyaan istrinya menutupi kepanikannya dengan membentak. Maya lebih keras dari sebelumnya untuk membungkam. Ia menuduh sedang berusaha mencari untuk melarikan dari tanggung besar yang telah terbukti secara di kertas keuangan. Melangkah berniat mengintimidasi istrinya secara keras kepala menyerah dan menuruti semua kemauan ibunya tanpa banyak protes. Maya sekali tidak selangkah pun suaminya berusaha mengancam keselamatan dirinya di dalam rumah mewah tersebut. Dengan gerakan perlahan dan penuh perhitungan, Maya mengambil kembali tumpukan kertas tersebut untuk memeriksa yang tersembunyi di setiap baris. Sebagai seseorang yang pernah menduduki di ternama, ia tahu persis bagaimana melacak dari sebuah aliran dana mencurigakan yang tercetak di menunjukkan bernilai rupiah dilakukan dari komputer induk perusahaan yang diakses petinggi. Semakin memperkuat ia sedang dijadikan tumbal untuk menutupi sebuah kejahatan besar buatan suaminya sendiri. Maya terasa sembilu ketika menyadari yang sebagai suaminya sendiri adalah dalang utama di semua pembunuhan yang amat dengan sengaja menggunakan dan istrinya untuk perusahaan melempar segala kesalahan tersebut kepada di hadapan keluarga besarnya tanpa belas kasihan. Segala kenangan tentang pernikahan mereka berkeping dan berubah menjadi debu yang diang menantang besar. Tidak ada di untuk yang selalu bersembunyi di balik kekuasaan ibunya tersebut. Kembali mendesak untuk menandatangani hutang tersebut. Melontarkan berbagai tentang latar belakang keluarga yang memang berasal dari menengah. Ibu mertua yang menegaskan harus mengembalikan setiap yang telah dengan bekerja seumur hidupnya bagai budak tanpa pun. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan diberani melawan atau melaporkan kejadian kepada penegak setempat. Meremehkan menggema di ruangan tersebut, membuat suasana semakin terasa mencekam dan amat tidak. Bukannya merasa ancaman mengerikan tersebut, Maya justru melemparkan pena ke lantai menimbulkan bunyi dentingan yang memecah keheningan ruangan besar tersebut. Menolak dengan untuk mengakui hutang yang sengaja diciptakan untuk menjebak dirinya dalam sebuah permainan penggelapan dana perusahaan keluarga suaminya. Ia menyatakan tidak akan pernah menandatangani selembar kertas pun yang berisi kebohongan besar dengan mengakui sebuah kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Keberanian biasa yang ditunjukkan Maya membuat dan ibunya terpaku dalam kebisuan.
Kemarahan tak terkendali melihat pemberontakan terang-terangan dari yang selama selalu bersikap patuh dan dia menuruti semua keinginannya tanpa pernah membantah sedikit pun. Ia menunjuk ke arah utama rumah mewah, seraya mengusir istrinya pergi dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa barang berharga. Mendeklarasikan bukan bagian dari keluarga mereka, dan seluruh keuangannya akan dibekukan sengsara. Akan memaksa keras kepala kembali berlutut ampun kepadanya. Menerima keputusan pengusiran dengan kepala dan senyum dingin yang mengisyaratkan pertarungan, sesungguhnya antara dirinya dan keluarga tamak baru dimulai. Ia merapikan pakaiannya dengan tenang, melangkah menuju keluar tanpa menoleh sedikit, pun ke arah pria yang terus meneriakkan di belakang. Punggungnya tanpa, tidak ada yang membasahi tangguh, tahu menangis akan memperlihatkan kelemahan di hadapan yang menginginkan kehancuran dirinya. Ia melangkah ke dalam gelapnya membawa tekad membara untuk membalas perbuatan mereka. Di dalam yang membawanya pergi menjauh dari perumahan elit tersebut terus bekerja keras menyusun teka dana yang sempat dilihatnya. Ia menghafal beberapa tujuan yang sempat terekam dalam, dan menyadari tersebut terhubung dengan beberapa perusahaan yang sulit. Jumlah yang dilaporkan lebih besar dari sekadar biaya hidup mewah seorang sehingga melibatkan jaringan masif. Bertekad untuk menggunakan seluruh keahlian finansialnya, membersihkan baiknya dari segala tuduhan tersebut. Sementara di dalam kediaman mewah yang baru ditinggalkan Maya, suasana mendadak berubah menjadi santai setelah kepergian yang selama dianggap sebagai dalam tersenyum puas, menyesap buatan pelayan pribadinya merasa telah berhasil menyingkirkan menantu miskin yang tidak pernah disukainya sejak pernikahan putranya beberapa tahun duduk bersandar di empuk, menghubungi seseorang melalui selulernya untuk menyampaikan gembira pengkambing hitaman yang mereka rancang telah berjalan tanpa adanya hambatan. Keduanya merasa tidak akan pernah membalas kepada mereka, yang ditumpangi di sebuah murah yang terletak diang dari pusat keramaian dan kehidupan kelas yang biasa dinikmatinya. Ia membayar menggunakan di dompetnya berjalan memasuki yang terlihat dan kurang terawat dengan penerangan lampu yang berkedip. Penjaga menatapnya dengan melihat seorang berpakaian datang sendirian di tengah buta murah yang tersedia di tempat tersebut. Mengambil kunci kamarnya dengan tenang mengabaikan di sekitarnya.